Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share ya. Nonton sampai habis. Tidak. Jadi tuh di video ini aku mau kasih tahu kalian beberapa salep jerawat yang ada di apotik yang ampuh banget basmi jerawat. Pemakaian ini juga termasuk pengalaman aku pribadi karena sebelumnya jerawat aku tuh parah banget, bener-bener parah yang sampai sini tuh. Sampai sini jerawat aku, ya ampun, bisa kalian lihat ya, ini bekas-bekasnya tuh nggak bisa hilang guys. Tuh. Nah, aku tuh mulai jerawatan itu semenjak SMP. Mungkin karena faktor genetik juga atau makanan dan salah skincare, banyak lah ya. Nah, tapi waktu itu aku nggak ngerti kan. Tibalah aku mencoba salep pertama yang akan kita bahas. Pertama itu adalah salep Mediclean. Bisa kalian lihat, nanti aku tampilin gambarnya di sini ya. Jadi Mediclean itu sendiri salepnya itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang warna orange, dan ada yang warna ungu. Kalau yang orange ini kandungannya clindamycin, kalau yang ungu ini kandungannya ada clindamycin dan tretinoin. Apa sih kak bedanya? Ya jelas beda lah. Kalau yang orange ini kan kandungannya cuma clindamycin. Clindamycin itu adalah antibiotik. Nah, antibiotik itu untuk mencegah peradangan jerawat kalian, kayak untuk mencegah bakterinya gitu loh, biar nggak cepat menyebar. Gitu deh, kok nggak cepat menyebar? Maksudnya biar jerawatnya nggak makin radang kali ya gitu. Nah, kalau yang untuk yang Mediclean yang umum itu sendiri, dia ada tambahan tretinoin. Tretinoin itu adalah suatu turunan vitamin A gitu guys. Kayak apa tuh? Steroid guys. Kalian pernah dengar nggak steroid? Kalau misalnya kalian cari Google lah ya. Nah, jadi itu kandungannya udah ada antibiotik dan udah ada juga tretinoinnya. Jadi kayak double kekuatan. Jadi kalau kalian punya jerawat yang super bandel, boleh coba yang ungu. Tapi aku saranin sih kalau untuk jerawat yang masih kayak tahap yang belum yang parah jadi pakul, yang kayak jerawat batu gitu, mending coba yang oranye dulu deh. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa di yang oranye nggak terlalu berpengaruh, kalian bisa cobain yang ungu. Nah, untuk pengalaman aku sendiri, aku pernah coba kedua-duanya. Kalau aku coba yang orange sih kurang ngaruh ya guys. Karena waktu itu jerawat aku tuh kayak udah yang jerawat batu banget kan, jelek bekas-bekasnya kan. Nah, jerawatnya itu tuh merah, meradang, gede-gede gitu guys. Jadinya pakai yang orange itu kayak kurang mempan. Terus aku disaranin sama temen aku untuk cobain yang warnanya ungu. Nah, kebetulan ya udah aku langsung beli aja. Terus pakai deh. Nah, bener aja begitu aku lihat, begitu aku cobain yang warna ungu, itu hasilnya jadi lebih wow. Dalam waktu semalam jerawat itu bisa langsung cuman itu ya, apa yang aku pakai belum tentu juga cocok di kalian, cuman kalian bisa jadi rekomendasi lah ya setelah mendengar cerita aku ini. Siapa tahu kalian berminat buat Jadi kalau yang ungu itu kan ada kandungan tretinoin. Nah, nanti tuh kalian tuh kayak kulitnya tuh kayak dipaksa untuk memproduksi sel-sel baru secara cepat gitu loh guys, kayak gitu. Dan jadi tuh kayaknya dia tuh cepet kering. Terus yang misalnya kayak bebatu-batu gitu, dia tuh jadi kayak matang buaran. Gimana ya, langsung jadi kayak mengeluarkan isinya, dan habis itu tuh dia ngering, dan habis itu udah selesai jerawatnya. Selesai habis itu ya sembuh sih dalam waktu itu sih. Kalau aku 3-4 minggu ya pemakaiannya. Nah, untuk pemakaian Mediclean itu sendiri ternyata boleh dipakai untuk selama 6 bulan perawatannya. Dan kalau di dalam jeda waktu yang 6 bulan itu kalian nggak kunjung sembuh, kalian bisa segera ke dokter ya guys. Kalau misalnya kalian juga ngerasa kayak jerawat kalian tuh udah butuh banget penanganan dokter kulit, nggak ada salahnya kalian pergi ke dokter ya guys, karena kulit itu memang harus dirawat. Oh iya, kalau tadi itu aku mau kasih tahu ya, kalau di dalam clindamycin yang warna ungu itu turunan vitamin A-nya itu cuma 0,025%. Nah, jadi tuh karena jerawat aku terus-terusan tumbuh, walaupun kayak tumbuh lagi, datang lagi. Nah, jadi mungkin kulitnya udah kebal sampai di titik Mediclean itu nggak mempan. Kita pindah ke salep berikutnya. Nah, kemudian setelah nggak mempan pakai Mediclean, aku langsung cobain yang namanya Vitasit, karena ternyata Vitasit itu kandungannya tretinoin.
retinoin aja, cuman ada dosis yang lebih tingginya. Untuk Vitasit itu sendiri ada tiga macam di sini nanti aku cantumin tiga dosis. Yang pertama dosis paling kecil 0,025%, yang kedua ada dosis 0,5%, dan di sini ada dosis 0,1% deh kayaknya ini. Pokoknya dia paling tinggi 0,1% deh dosisnya. Nah, karena sebelumnya aku kan pakai di Mediclean TR itu ada tretinoin 0,025%, dan kayaknya aku udah nggak mempan lagi di dosis itu. Aku putusin untuk naik dosis ke 0,05% guys tretinoinnya, dan ternyata ngefek banget di jerawat aku langsung sembuh kembali. Tapi ya itu ya, menurut saran aku, kalau misalnya kalian lagi berjuang melawan jerawat, kalian juga nggak harus menjaga pola makan, tidur, kebersihan, ya banyak lah ya, nggak cuman ngandelin salad doang, tapi kalian harus melakukan ikhtiar yang lain. Untuk Vitasit sendiri, kalian bisa coba dari dosis yang paling kecil dulu. Jangan langsung ambil dosis yang paling besar, karena kalian kan nggak tahu ya gimana ya, nanti kalau misalnya terlanjur udah ambil dosis yang besar banget, terus akhirnya muka kalian tuh kayak udah kebal gitu, nggak mempan, terus nanti kalian bingung mencari salep apalagi untuk menyembuhkan jerawat ini. Apalagi kalau untuk jerawat yang kayak cuman jerawat beruntusan gitu doang, mendingan pakai dosis yang paling kecil dulu deh guys, karena efek sampingnya sih dia akan merah melupas gitu, terus kulit kalian tuh kayak dibuat bener-bener kering gitu loh guys. Terus nggak boleh kena sinar matahari ya, aku baca di kardusnya gitu, baca di kertasnya apa itu ya, itu tuh kayak nggak boleh kena sinar matahari langsung, atau harus pakai tabir surya kalau di siang hari. Pemakaiannya tuh malam, cuma 1 kali sehari aja guys, dan nggak boleh berlebihan, karena kalau dipakai berlebihan ya itu kulit kalian bakal melupas merah. Dan jangan ditaruh di sini, jangan ditaruh di bibir, jangan ditaruh di kelopak mata. Iya ampun, pedih, gatel banget ya Tuhan. Selanjutnya kita bakal bahas benzolat. Nah, benzolat ini ada benzolat 2,5%, ada benzoat 5%, dan ada benzoat CL. Benzoat sendiri kandungannya adalah benzoyl peroxide, yang penggunaannya itu adalah mencegah peradangan, terus mempercepat pertumbuhan sel-sel kulit di wajah, sehingga jerawat kita ini tuh kayak cepat beregenerasi gitu kali ya, kulit yang udah berjerawat ini. Terus dia itu membuka pori-pori guys, katanya sih dia membuka pori-pori yang tersumbat gitu loh. Jadi kan jerawat itu tuh asalnya dari pori-pori kita tuh yang tersumbat debu, kotoran, dan minyak. Nah, katanya si salep ini nih ngebantu untuk ngebuka sumbatannya itu menjadi ya sembuh gitu maksudnya. Jadi untuk benzolat sendiri ada benzolat 2,5%, itu yang paling kecil dosisnya. Yang paling tinggi benzolat 5%. Dan ada benzolat CL, maksudnya itu di dalam benzolat itu selain ada benzoyl peroxide, ada tambahan clindamycin antibiotik, jadi double kekuatan. Jadi selain untuk memperbarui sel-sel kulit kalian juga diberi antibiotik untuk mencegah peradangan yang disebabkan oleh bakteri jerawat. Jujur sih kalau aku nyoba benzolat kayak kurang berefek gitu sih di aku, cuman kayak melupas doang. Untuk sejauh ini sih yang paling cocok di aku itu adalah Vitasit 0,05%. Belum berani naik dosis karena di situ masih ampuh banget. Oke, next kita akan bahas tentang ini sebenarnya lotion sih. Selanjutnya itu isinya Clinidac lotion. Kalau kalian nggak bisa pakai gel, nggak bisa pakai krim, maunya yang lotion gitu, bisa pakai Clinidac. Kalau Clinidac itu sendiri kandungannya hanya clindamycin, itu antibiotik buat mencegah peradangan jerawat kalian dari bakteri. Kalau untuk jerawat yang masih ringan-ringan aja, belum membandel banget, kalian bisa cobain itu dulu ya guys. Biasanya sih di apotek nggak merek Clinidac aja, karena jujur aja untuk merek clindamycin sendiri itu yang oles kita lagi bahas yang oles itu ada beberapa merek, nggak cuman Clinidac doang, cuman aku sebutin yang merek yang familiar di telinga aku gitu. Saran dari aku, selama kalian berjuang melawan jerawat, kalian juga harus menjaga pola makan, pola tidur, dan jangan stres ya guys.